Ya, salam teman-teman pemirsa Mazmur 23 Channel dari Kanuru, teman-teman Kanuru dan Kesaksian Rohani. Terima kasih pada sore hari yang indah ini kita mencoba menayangkan lagi kesaksian tentang begitu ajaibnya, dahsyatnya penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita semua. Pada saat ini kesaksian kita telah mendapatkan kesempatan dari seorang prajurit TNI, Bapak B. Aritonang, yang akan memberikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan Yesus nyata dalam hidupnya. Oke, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Kita undang Bapak B. Aritonang. Salam Pak Aritonang. Salam. Shalom Mazmur 23. Selamat siang, selamat sore. Sore tulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan berkenan untuk memberikan kesaksian. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus makin dipermuliakan Tuhan. Memuliakan ya tulang lewat kesaksian tulang, bagaimana penyertaan tulang di dalam medan tugas, pertempuran dan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih tulang. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau bisa open cam ya tulang ya. Kalau bisa ya, silakan. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan tulang ya. Terima kasih, salam semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di live chat dan semua saudara-saudaraku yang di room ini. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, yaitu Pak Channel Mazmur 23, dan juga terima kasih terdahulu saya ucapkan pada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena sampai saat ini saya masih diberikan napas kehidupan sehingga saya bisa menyaksikan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup saya dan penyertaan Tuhan Yesus terhadap saya. Ya, begini saudara-saudara, dulu saya waktu masih kecil, saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus, yaitu umur 10 tahun. Karena saya dulu meninggalkan Tuhan Yesus itu, saya merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak adil bagi saya ya, pribadi. Sebab waktu saya masih umur kelas 4 SD itu, ya bapak saya sudah meninggal. Saya merasa Tuhan tidak adil karena saya masih kecil dan kami 9 orang bersaudara itu, masih kecil-kecil, kami sudah kehilangan seorang bapak. Disitulah saya tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi ibadah, berdoa, karena saya merasa Tuhan tidak adil. Tapi dengan berjalannya waktu, ya saya tamat SD, saya melanjutkan pendidikan ke SMP itu tahun 76, 1976 ya. Itu saya SMP kelas 1 kan udah diajari ini, apa namanya, untuk rajin ke gereja. Karena kalau di sekolah itu kan ya wajib kita ke gereja. Setiap hari Senin itu kita dicek pelajaran agama itu kan ya ini diperiksa sama guru agama apa itu SMP itu kan. Kita tiap hari Senin diperiksa, siapa yang tidak ke gereja itu dihukum, apa angkat kaki 1 di sekolah. Ya terpaksa kita wajib tiap hari Minggu itu ke gereja. Tapi saya belum begitu yakin karena saya merasa terpaksa. Karena di dalam sekolah peraturannya itu harus ke gereja ya. Nah, dengan berjalan waktu setahun saya udah kelas 2 SMP itu, saya merasakan ya udah mulai ada perubahan ya karena saya, menemukan firman Tuhan yaitu di Matius 6 ayat 33, "Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan." Di situ iman saya udah mulai bertumbuh ya, karena aku bilang bertumbuh, eee, punya perasaan saya tuh sudah mulai
agak kuat lah imannya ya. Nah, ini kelihatannya yang dikutbahkan pendeta ini di gereja ini sangat-sangat apa benar ya. Ya waktu itu saya kan pikiran saya kan masih anak-anak remaja. Saya dengan labil menyatakan, oh ini firman Tuhan bagus sekali nih. Cari dahulu kerjaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Yaitu ya, bapak-bapak ya. Sesudah kelas 3 saya SMP itu, saya udah cita-cita mau masuk SMA ini. Mau masuk SMA di SMA negeri ya. Loh, di SMA negeri. Apa di daerah saya, SMA negeri. Ya, tapi saya merasa gini, apakah mampu orang tua saya menyekolahkan saya, sedangkan untuk makan kami aja terancam. Tapi sebelum saya masuk SMA itu, memang bisalah dibilang ya rezeki itu agak lumayan karena saya udah rajin beribadah ke gereja, berdoa sambil nangis-nangis, ya supaya saya bisa melanjutkan sekolah saya ke SMA. Dalam kelas 3 SMP itu saya, ya apa dikerjakan mama saya itu memang berhasil ya, berhasil. Padi yang ditanam ya berhasil, kacang yang ditanam berhasil, bahkan 2 kali lipat hasilnya itu. Itulah kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu kan ya, apa namanya, ya sangat baik. Ya firman Tuhan itu kan ya iya dan amin. Sesudah tamat saya SMP, mau daftar SMA, tapi sudah ada itu tetangga-tetangga sebelah itu, ya tetangga rumah yang sama-sama tamat SMP kan mau melanjutkan SMA, sudah mau mendaftar. Saya ditanya, "Melanjut nggak ke SMA?" Katanya gitu. "Ya lihat nantilah," aku bilang gitu. Langsung datang abangnya nih bilang, "Ah, mana mungkin dia bisa melanjut ke SMA, orang susahnya orang miskin, untuk cari makan aja mereka susah," katanya gitu. Tapi saya ya nggak, apa ya, nggak yakin apa perkataan mereka, nggak peduli lah gitu ya. Nah, karena saya ya merasa, bukan manusia ngatur kehidupan manusia, kan yang mengatur kan Tuhan kan gitu. Begitu mama saya nanya, "Kau nggak berlanjut ke SMA?" Katanya gitu. "Ya ada rupanya uang, Mak," aku bilang gitu. "Ya udahlah dicoba-coba," katanya gitu. Udah, habis itu daftarlah SMA, ya memang saya lulus ke negeri ya. Kalau mau negeri kan harus testing itu. Nilainya itu waktu itu saya masih ingat 84, baru bisa lulus. 84 nilai ijazah SMP. Itu kan 12 mata pelajaran, rata-rata 7. Saya waktu itu kan 86, berarti kan 7,2 ya. 7,2 nilai saya tuh, ya saya lulus. Masuk SMA negeri, itu SMA negeri di kota saya itu. Habis itu ya udah SMA saya, saya masih kurang yakin juga ini, karena saya kan di kota, kos di sana bayar uang kos waktu itu, 1.500 sebulan, Rp1.500 tahun 79, 80 itulah, 79 lah itu pertama kan bulan 7, saya masih ingat itu ya, masuk SMA pertama tanggal 21 bulan 7 tahun 1979, itu kan. Tapi ya datang mama saya bilang, "Udahlah percaya aja, ya ya kalau kita itu ya percaya, Tuhan apa mengkehendaki kau bisa nanti kau tamat biarpun nggak ada bapakmu," katanya gitu. Tapi saya berdoa terus sambil nangis-nangis. Mama saya kalau kerja ke sawah itu ya contoh, ya libur sekolah, saya kan ya tinggal di kota, libur sekolah saya bantu terus itu, kadang-kadang saya sampai larut malam itu, bantu kerja biar lebih luas yang kukerjakan kan. Ya karena kita kan ya, kalau tiap harinya nggak bisa membantu, kita kan di kota, kos di kota itu. Ya SPP saya waktu itu kan masih 500 perak 1 bulan, Rp500. Tapi itu mahal kali, ya kalau sekarang mungkin kan ya 500.000 lah itu ya perkiraan saya, karena waktu itu harga, padi, bukan padi ya, beras itu, satu kaleng itu cuma Rp800, padahal satu kaleng itu kan 16 kilo itu, bisa Bapak bayangkan itu. Berarti ya 1 kilo paling Rp200, kira-kira segitulah, Rp200, kuranglah atau lebih antara itu kan. Tapi mama saya dengan gigisnya itu apa, ya kerja kerja terus kan, apa pekerjaan laki-laki dikerjakan. Bahkan mama saya itu pernah ikut juga menderes. Kami kan ada kebun karet sedikit, ditinggalkan bapak kami. Dia menderes, karena kalau SPP ini kan tiap bulan harus wajib bayar. Uang kos tiap bulan bayar. Padahal sementara kalau panen kan sekali 5 bulan. Nah, nggak mungkin kita yang 4 bulan ini
nggak bayar. Ya di sekolah ini kan ketat, tiap bulan wajib bayar SPP. Ya, SMP pun gitu juga. Saya masih ingat dulu mulai SMP, SD itu pertama saya SPP itu 35 perak. Udah kelas 6, 50 perak. Udah SMP 250 perak. Udah SMA 500 perak. Tapi negeri ya, kalau swasta dulu SMA itu udah 3.000. Iya, 3.000 rupiah kalau swasta. Makanya SPP saya setengah tahun itu, SPP swasta apa 1 bulan kan gitu, 6 kali lipat kan, 6 kali 5 30 itu. Tapi memang ya saya memang ya nggak pala orang bodoh lah dibilangnya, udah termasuk orang cerdas lah ya dibandingkan kawan-kawan yang masuk SMA itu. Ya kami nggak semua lulus, saya lulus kan. Ya yang anaknya orang kaya ya nggak lulus, terutama kan anak orang kaya itu ya larinya kan ke swasta. Tapi dengan berjalan waktu itu ya saya asal hari Minggu itu saya tak pernah lupa ke gereja. Di sana ada namanya minggu, hari Minggu itu ya minggu remaja. Minggu remaja itu ya SMP sama SMA itu ya jadi satu apa namanya ya kebaktiannya itu. Contoh ya masih ingat saya dulu, saya kalau minggu remaja itu jam 8 sampai jam 10 kan gitu. Eh, saya tetap ikuti sambil berdoa minta sama Tuhan agar Tuhan mengabulkan saya bisa tamat SMA. Itu aja dulu cita-cita saya yang pertama. Tapi puji Tuhan lah ya, saya bisa tamat SMA karena itulah kebaikan Tuhan itu sama saya. Sebab saya pun ya yakin dan percaya firman Tuhan itu yang menyatakan ya cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Saya tetap mencari mencari ada asal ada kebaktian saya ikuti terus. Saya mengikuti. Nah, ada kebaktian di di gang-gang gitu menyangkut ibadah saya ikut juga. Ikutilah di SMA itu Natalan saya nggak pernah nggak ketinggalan, wajib saya ikut itu. Natalan SMA, Natalan bahkan Natalan di kampung itu saya ikuti. Udah tamat saya SMA, udah mulai agak pusing ini. Ya mau merantau ya mau kemana? Mau cari kerja ya harus pakai duit. Dulu pakai cari kerja kan dipakai duit, cuma kan masih kecil. Tapi hampir sama aja dibandingkan dengan uang sekarang hampir sama aja. Saya dulu masuk tentara lah kan, merantau saya ke salah satu kota, coba-coba masuk tentara. Ya, sebelum ada pendaftaran saya jadi kuli lah, kuli bangunan, kerja di sama orang, kerja di ladang orang gitu. Apa yang bisa kerjakan. Nah, se- selama 8 bulan saya kan ya kan belum ada pendaftaran. Waktu itu saya sudah ada yang menawari masuk di kerja di dinas penerangan dengan gaji 200.000 sebulan. Ya 200.000 itu besar itu ya. Kalau sekarang kan mungkin kan ya 2 jutaan lah ya. Ya, tapi ya saya tolak karena disuruh bayar juga uang 200.000 juga, bukan 200.000 gajinya 30.000, besar kali lupa tadi. Disuruh bayar 200.000 gaji dengan gaji 30.000, tapi saya tolak. Dari mana uang saya Pak? Saya nggak mungkin bisa eh, kerja kalau memang nggak ada uang. Aku bilang gitu. Ya udahlah kalau kau nggak mau, kesempatan hanya sekali katanya gitu. Tapi saya pasrah aja sama Tuhan itu. Ya saya pas ada pendaftar tentara, aku coba-coba dari satu kota itu, ya masuk. Padahal ya testingnya kan lama itu sampai 7 kali. Testing pertama kesehatan, ikut saya, sehat. Yang kedua semapta, jasmani itu, lari-lari lapangan, sambil berenang semua, lulus juga saya. Baru di psikotes lulus, di wawancara lulus, di pantuhir saya lulus. Kan sampai 7 kali testing itu. Ada dari kesehatan kedua gitu. Ada juga Panda, Pantur daerah, ada Panpus, Pantur pusat itu dari Jakarta datang ke tempat kita itu ke tiap-tiap daerah. Ya, tapi saya pasrah aja sama Tuhan, tapi sambil berdoa, dari mana mungkin saya bisa diterima ya. Orang sudah pada nyogok daftarnya masuk testing pada nyogok. Waktu itu kawan saya tuh nyogok 400.000 yang masuk sama saya ini. Tapi ada juga yang nyogok sampai 500.000 nggak lulus. Disitulah terbuka waktu kami dikumpulkan di pendidikan itu di Kodiklat namanya, Komando Pendidikan Latihan di tentara itu kan. Tapi saya ya nggak merasa minder saya. Ya udahlah, ikuti aja terus ya kalau memang terima terima. Ya pokoknya ya kalau memang Tuhan mengkehendaki saya pasti lulus. Nah, kan gitu aja saya kan dalam hati saya. Terus ya
sesudah pengumuman itu ya saya kan pulang ke kampung karena 2 hari lagi kan wajib masuk di apa di Pusdik Pusdik bukan Pusdik namanya apa namanya Kodiklat Kodiklat Komando Pendidikan Latihan. Ya saya minta uang sama mak saya. Ya saya mak udah lulus ini. Ah dari mana uangmu? Gila kau katanya. Dari mana uangmu masuk katanya gitu. Ya udahlah mak, yakinlah saya udah sudah pendidikan ini tapi mau pendidikan tapi ya saya minta uang lah nanti siapa tahu ada uang jajan di sana ya kita di sana kan ya memang makan ditanggung cuman jajan kita jajan sendiri bilang gitu. Kata mama saya marah-marah, aku nggak usah lagi kau bohong aja kau katanya kalau memang kau lulus ya nggak mungkin kau pakai jajan lagi udah tanggung negara karena di abang-abang kelas saya itu kan ya berangkat ya katanya nggak pakai duit jajan tapi ya itu padahal mereka bohong abang-abang saya ini kan abang-abang satu kampung ini. Waktu itu kan daftar 4 orang dari situ yang sama-sama 4 orang, cuman saya yang lulus, saudara-saudara. Makanya orang itu heran kan, ini anak orang miskin, orang susah bisa diterima, katanya gitu sama apa ini tetangga-tangga ini. Ya tapi saya nggak peduli ya, tapi dia ngomong sama mama saya. Mama saya kan ngomong sama saya, udah nggak usah diurusin, yang penting udah dapat kerja. Ya pokoknya biarpun belum punya gaji, pokoknya sudah ditanggung negara makan. Gue bilang itu aja. Karena kalau pendidikan tentara ini selama pendidikan dasar itu 4 bulan nggak bergaji, cuma dikasih makan. Nah, kalau mau jajan ya uang sendiri, gitu. Tapi saya di dalam pendidikan nggak pernah jajan saya, orang ada duit, nggak ada duit kan. Tapi saya semenjak tamat 4 bulan itu saya dikirimlah ke daerah Jawa sana, daerah Bogor untuk ambil kejuruan. Kalau di situ saya memang sudah berduit ya, udah ada gaji tiap bulan. Tanggal 1 kan sudah gajian kita. Memang belum dikasih semua, tapi udah semangat kali nih. Udah bergaji tanggal 1. Semangat lah kita kan. Di situ saya sudah mulai sang-sang semangat ya karena cita-cita saya udah tercapai. Kalau sudah tamat kan itu udah diakui lah karena sudah ada SK. Karena di pendidikan ini kan banyak juga yang gagal karena kalau dia sakit nggak bisa mengikuti pendidikan itu kan yang dipulangkan itu atau dia bermasalah gitu atau bahkan ya ada yang menuntut perempuan ya dia merusak perempuan itu dikeluarkan fatal itu. Tapi kalau sudah tamat kita udah ngambil kejuruan ada yang ngadu udah paling dikawinkan gitu kalau ada masalah ya sama kita apa perempuan gitu. Tapi saya puji Tuhan nggak ada melakukan seperti itu ya. Saya nggak ada yang nuntut yang lapor-lapor ya semenjak pendidikan sampai di Bogor. Begitu pendidikan di Bogor selama 3 bulan itu selesai pendidikan saya ditempatkan di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah dengan gaji 29.000. Nah tapi udah besar di situ ya cukup lah cuman cukupnya yang kita nggak bisa mewah ya namanya TNI AD kan ya dibilang komandan saya dulu ya kenapa kamu tentara gajinya kecil tahu nggak arti TNI AD katanya ya, ya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat gue bilang gitu bukan itu terima nasib ini apa adanya katanya yoh ngeri kali ini dalam hatiku. Cuma ya memang ya bisa juga kita kalau kita berpikir betul juga gaji berapa terima ya wajib melaksanakan tugas. Tapi ya dengan berjalan waktu itu ya saya belum sampai setahun di daerah Jawa Tengah itu baru berapa bulan itu ya 84 bulan 1 saya bulan 10 udah diberangkatkan tugas ke Irian Jaya berarti 9 bulan ya nggak sampai setahun saya berangkatkan tugas ke Irian Jaya di sana itu ya eh, tugas operasi GOM, Gerakan Operasi Militer tahun 84 saya bulan 10 sampai tahun 85 bulan 12 saya di sana waktu itu 14 bulan 1 tahun 2 bulan ya. Tapi pertama sampai di sana saudara-saudara itu baru seminggu kami di sana udah diserang sama ini GPK itu kan ya kelebaan lah kami namanya diserangkan ya ini betul-betul perang ini Pak. Betul-betul perang. Ya kalau kita kena ya mati, bukan perang-perangan, ini perang betulan. Karena di daerah perang itu ya tidak ada yang punya nyawa cadangan, nyawa hanya satu. Ya kalau kena mati sudah. Nah, innalillahi kata kawan-kawan orang yang sebelah ya. Ya kalau kita kan ya dibilang yang meninggal dunia, tapi kalau mereka bilang
Kalau kau nanti mati langsung innalillahi katanya gitu sama orang-orang sebelah ya. Tapi saya ya begitu diserang, saya langsung menyerahkan diri sama Tuhan. Bilang gini, aduh saya udah siap Tuhan kalau mau kau ambil nyawa saya umur 20 tahun, ya mungkin sampai sinilah perjalanan hidup saya, terserah Tuhan lah mau ngambil, ambillah. Dalam hati gitu, saya pasrah. Tapi habis saya ngucapkan dalam hati gitu, ya namanya kita udah ditembaki, langsung nembaki juga lah, perang perang benaran lah. Kita ditembaki, kita nembaki juga. Yang menyerang kami tuh sampai 1.500 orang itu. Padahal kami cuma 10 orang waktu itu satu pos. Ya, ada yang meninggal kawan kami satu orang. Ya, yang samping saya ini meninggal lah kan. Ya, tapi nggak kita ngurusin mau meninggal dia mau hidup atau mau menjerit-jerit kita nggak pedulikan karena kita kan ya mengamankan diri juga melawan mereka yang menembaki kita ini. Ya sesudah selesai perang ya baru kita urusi dia yang meninggal ini. Tapi kami berperang itu sampai satu malam. Mulai jam 7 maghrib itu sampai jam 5 pagi. Pagi kan udah subuh, udah mau terang itu kan. Eh, Selama satu malam itu kami menghabiskan peluru sampai 6.000 lebih itu. 6.000 lebih. Karena kami kan 10 orang. Ya per orang itu aja kan ya 250 sampai 300 itu. Kita dibekali apa granat juga dibekali. Ya karena pegangan kita ini udah habis, ya kita bongkar lapit ini apa peluru cadangan. Kita bertahan lah kan. Begitu paginya itu ya apa namanya di situ kan kelihatan apa namanya mereka ini kan lagi sembahyang maghrib itu udah langsung lari-lari juga ditinggalkan semua. Ada yang pakai sarung langsung melorok melorok sarungnya itu ya nggak diperlukan lagi, yang diutamakan senjata biar ada alat untuk membalas tembakan ini kan. Paginya itu datanglah ke sana Pangdam, Panglima Kodam itu, saya masih ingat itu Brigjen Sutiono. Kalau dulu kan ya di Irian Jaya itu Kodam 17 Cendrawasih masih Brigjen pangkatnya. Tapi nggak lama lagi tuh biasanya langsung Majen. Datang dia ke pos kami bawa bantuan beras sampai 2 karung itu, 2 karung besar, 200 kilo itu. Lebih kurasa ya. Ini karung yang besar itu sama rokok berapa slop itu. Macam-macam rokok yang dibawa ke sana. Rokok gula garam filter, rokok jarum. Masih ingat saya. Rokok jarum, jarum super namanya. Tahun 85 itu kan. Tapi panglimanya takut dia itu. Begitu mau mendarat dia di apa kami di depan pos kami, helinya ini kan ditembak juga sama GPK ini. Hampir kena. Kalau kena itu kan meledak, matilah yang dalamnya. Kalau heli ini kena tembak, pasti meledak dia. Itu kan ya bahan bakarnya kan ya sensitif. Heli di sama pesawat juga. Habis itu langsunglah diturunkan bantuan beras sama kami, sama rokok-rokok, sama anggotanya Panglima ini. Habis itu Panglima ini ya udah gemetar dia. Kuliah udah gemetar dia. Apa katanya? Saya mau pulang ya. Selama bertugas lah, saya takut katanya gitu. Seorang bintang pangkatnya takut. Padahal kita udah kejar-kejaran satu malam gitu tembak-tembakan kita nggak ada takut. Memang kita ada waktu perang ini kita pikiran kita hampa karena rasa takut sudah gak ada lagi. Kita ditembak kita tembak kan gitu. Uh, Pulanglah Panglima ini kan disalamilah kami. Tangannya ini dingin kali tangannya ini dingin kali karena takutnya uh, apa badannya ini putih macam gak ada darah. Tangannya ini pun putih semua sama mukanya karena merasa ketakutan. Ya udah cepat-cepat lah dihidupkan helinya kata Panglima langsung apa namanya ya anggotanya semua pada sibuk lah menghidupkan heli langsung dibawa 85 pulang kan ke apa ke kota Jayapura. Nah habis itu kan kami ketawa-ketawa lah di pos karena semangat kali kan dapat apa bantuan bantuan apa ya rokok beras beras ini kan ya banyak kali tuh ternyata kan kami jual lah kan jadi diduitkan lah masih kataku dulu itu gaji sebulan lebih itu per orang dibagi-bagi kan kami bagi-bagi waktu itu gaji kami 29.000 kami dapat bagian per orang itu kami jual berasnya 35.000. Semangat kali lah, dompet tebal lah waktu itu kan. Semangat lah. Disitulah begitu pulang Panglima kami jual sama masyarakat berasnya ini, kami ketawa-ketawa lah di sana cerita-cerita gitu. Ada yang bilang ya enak perangnya tadi malam ya tembak-tembakan katanya. Tapi ada juga kawan ini yang marah. Ah, kenapa kau bilang gitu? Orang sudah mau mati kok. Kau bilang pula gitu. Enak tembak-tembakan.
Iya, tapi kan kita habis tembak-tembakan kan dapat bantuan katanya gitu. Eee, kita satu pos ini kan ya beda-beda pendapat kan, ada yang merasa takut, ada yang berani. Ya kalau saya nggak peduli ya, ya mau tembak-tembakan pun ya kalau kau kena kau mati, kalau aku yang kena aku mati, gitu aja prinsip ya. Karena saya, eee, apa namanya, ya terus berpegang sama Tuhan Yesus. Saya nggak ada bawa apa-apa tugas itu. Beda dengan kawan-kawan sebelah itu ada juga yang bawa ya, ada yang bawa jimat-jimat, ada yang dibungkus hitam, ada yang bungkus merah, ada yang bungkus putih, dimasukin rangselnya, ada yang diikat pinggang, macam lah itu kan. Tapi kalau saya nggak ada bawa gitu-gitu, saya nggak yakin. Karena apa ya, saya nggak yakin dukun ini ya benar gitu. Kalau dukun ini benar, nggak mungkinlah kita beragama, nggak mungkin kita percaya sama Tuhan Yesus. Gitu aja saya pasrah. Cuma saya sambil berdoa juga ya. Pulang dari sana tahun 85 bulan 12 kan, eee, sampai di asrama itu cuti lah kan pulang kampung ini, dikasih cuti selama, 3 minggu. Biasanya kalau cuti kita ini kan hanya 12 hari kerja tambah hari Minggunya, 14 kan. Tapi karena kita baru pulang operasi, dikasihlah 3 minggu. Waktu itu saya bawa uang dari Irian Jaya itu 1.900.000, udah banyak kali tuh Pak, saudara-saudara. Waktu itu harga sepeda motor masih 600.000, berarti kan ya kalau dihitung-hitung dapat 3 sepeda motor kontan kan gitu. Kalau sekarang kan mungkin kan ya kira-kira, 75 juta lah itu kan perkiraan kan gitu, hampir 100 juta, itu. Pulanglah saya ke kampung, aku belikanlah TV sama mama saya, ya perbaiki rumah, apa, direhab lah kan rumah ini, ya karena uang kan udah lumayan kan. Tapi tetangga saya ini pada iri, tetangga sebelah ini, sebelah rumah. Bukan senang, enggak, malah iri dia. Eee, iri dia karena kami bisa bangun rumah ini, ya hasil jerih payah saya, padahal nggak tahu mereka ini, tentara ini kan jual nyawa. Arti jual nyawa ya kita dikasih gaji tapi kita siap mati. Suatu saat kita disuruh perang ya harus perang, kan gitu. Jual nyawa kita ini. Ya udah pulang dari kampung itu, ya saya kan masih ada sisa tabungan saya di asrama, ya itulah tiap bulan kasih sama mak saya kalau adik saya sekolah minta uang SPP kasih tiap bulan. Saya masih ingat itu dulu 40.000 lah tiap bulan kasih, udah besar kali tuh, 40.000 sebulan, kukirim tiap bulan. Itu selama setahun itu gaji saya nggak berkurang, bisa juga untuk saya sendiri. Di situlah aku nikmati selama setahun itu, mengirim sama orang tua hasil dari tugas operasi itu. Ya dengan penghasilan saya di daerah operasi kan terkumpul, gaji di asrama itu kan terkumpul juga, lauk pauk ada di asrama terkumpul, lauk pauk yang di daerah, di daerah operasi kan kita makan, tapi kan nggak habis karena ada juga tunsus namanya, tunjangan khusus daerah operasi. Itu dulu 75% dari gaji, 75% dari gaji ya, saya dulu masih ingat dulu tunsus saya itu sampai 26.000. Ya kan gaji kan 29, 26.000 itu. Itu terkumpul juga, ya kalau setahun kan ya 300.000 lebih juga, kan udah besar. Ya yang di Irian Jaya terkumpul, yang di asrama terkumpul. Disitulah saya mulai agak bangkit, mulai legalah bernapas, bisalah kita bergaya sedikit-sedikit, kan gitu. Bisa kita beli-beli baju yang baru, sepatu, bisa beli kereta, sepeda motor lah sekarang ya. Disitulah saya mulai merasakan ya enaknya tentara. Tapi kalau kita berangkat lagi memang ngeri taruhannya, nyawa. Yang kedua kali saudara-saudara saya kan berangkatkan ke tim-tim. Tahun 87, 87 saya berangkat ke tim-tim. Ya kalau saya disuruh berangkat ya dibilang senang ya senang, dibilang tidak ya tidak juga. Kalau dibilang senang ya kita menghadapi musuh sangat besar. Musuh artinya kan ya kalau kita mati ya udah selesai riwayat kan. Tapi kalau dibilang nggak senang ya memang itu tugas kita. Tugas kita kan membela NKRI. Ya kita waktu masuk dulu kan alasan kita masuk tentara adalah mengabdi pada nusa dan bangsa. Itu jawabannya. Baru lulus. Kalau enggak ya nggak akan lulus. Yang kedua kali berangkat saya ke Timur Timur itu, ada kawan saya juga yang namanya Supriyono. Masih nggak tahu namanya itu Supriyono. Dia karena takutnya berangkat ke Timur Timur, padahal namanya sudah ada. Dia kalau di bahasa tentara ini ya, menuatak dibilang kan. Menuatak itu ya
berbohong lah ya, alasan klasik lah itu, kira-kira gitu. Dia beralasan supaya jangan ikut berangkat. Ya dia apalah kan, pahanya ini disangkur. Kalau kita kan pisau yang samping itu kan namanya sangkur, disangkur. Mbak, ya yang paling gampangnya disayat lah kan, disayat lah pahanya ini berdarah-darah lah kan, baru ditaruhnya bulu babi. Bulu babi itu kan jadi bengkak dia, bengkak jadi 2 kali lipat lebih. Kan besar kali kakinya sebelah ini, otomatis kan nggak bisa jalan dia, sama sampai ke apanya bengkak sampai betisnya, besar sebelah kakinya, otomatis kan nggak bisa jalan dia karena bengkaknya besar kali, 2 kali lipat betisnya ini sama 2 kali lipat pahanya ini, yang paha 2 kali lipat, betis 2 kali lipat. Karena takutnya berangkat ke Timur Timur, tapi itulah ya dibenci Tuhan lah orang seperti itu rupanya, pengkhianat lah namanya itu kan, dibenci Tuhan karena saya bilang begitu. Ya kalau saya ya diperintahkan tugas pasti berangkat. Saya nggak ada alasan. Ya namanya kita tugas negara kan. Saya tak berangkat ke Timur Timur. Ya karena aku bilang tadi kawan ini pengkhianat bangsa, dia kan nggak mau berangkat karena takut mati. Memang semua manusia takut mati. Tapi ya kita namanya tugas itu harus diutamakan nomor satu. Begitu kami sampai di Timur Timur, baru 3 bulan, kami dengar beritanya dia sudah meninggal. Si Supriyono ini. Dia meninggal kecelakaan, dia naik sepeda motor, ditabrak sama mobil dia, kecelakaan. Ya, sementara kami sana ya masih sehat ya, biarpun kita di sana ya kehidupannya ngeri, berperang, sering diserang musuh, kadang-kadang lagi makan diserang, kadang-kadang lagi tidur diserang gitu. Di siang-siang nggak peduli waktu, namanya peritilin di sana itu kan ya sangat apa nekat kali. Nanti bisa mereka ini kadang-kadang 3 orang 4 orang ditembaki kami, habis itu mereka lari. Karena mereka kan sudah tahu medan tugas, udah hafal semua mereka jalan-jalan tembus, ya jalan-jalan ini tembus kemana. Kalau kita kan baru-baru masuk belum tahu medan, medan namanya medan itu kan wilayah lah, wilayah kan, wilayah di daerah sana itu. Karena mereka mulai berperang kan tahun 75 saya masih kelas 6 SD ya. Tahun 75 dia peributan Timur Timur itu pertama. Tahun 75 terakhir dia jajak pendapat tahun 98. 99 kan bebas dia itu. Tapi itulah ya, kalau saya menyatakannya secara pribadi, itu dulu kebodohan Kopassus. Kenapa saya bilang begitu? Dulu Sanana itu kan ditangkap kan waktu kami sana. Yang nangkap itu Kopassus dari gua, bukan dari gua ya. Korong-korong, korong-korong, apa namanya itu? Terowongan, terowongan. Kan di Timur Timur kan ada jalan terowongan. Kalau orang sembunyi di sana kita payah nyarinya karena terowongan itu kan berkamar-kamar itu. Ya kita nggak mungkin lah masuk ke dalam, kita paling ngintip di luar. Kalau di keluar kita tembak. Tapi kalau kita ke dalam masuk, kita jadi mayat lah, jadi sate lah dibikin orang itu kan di sana mengendap, dan juga kan gelap namanya di bawah tanah kan. Dari situlah dulu tertangkap si Sanana. Sanana ini mau keluar dia dari pintu korong-korong itu, udah ditip sama Kopassus. Mungkin dia mau keluar mau makan atau mau ke kota, dia itu waktu itu ditangkap Kopassus hidup-hidup. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya dulu jadi Kopassus itu nangkap itu langsung tembak mati gitu. Karena apa? Itu kan sudah banyak dia membunuh saudara-saudara kita yang satu angkatan, biarpun satu angkatan atau abang angkatan kita mulai tahun 75 sudah banyak sana orang mati. Karena waktu saya dulu di sana Pak ya, kalau kami di sana kan bikin pos itu kan pindah-pindah pos. Uh, Tiap bulan pindah. Kadang-kadang kita di hutan, kadang-kadang dekat kampung kan gitu. Kalau kita gali tukang sampah gitu Pak, di sana di Timur Timur itu tulang banyak kali. Karena zaman-zaman 75 di sana itu kan sampai tahun 80-an itu kan banyak kali manusia di sana yang mati, banyak pahlawan tidak dikenal, tulang manusia. Saya pernah gali tukang lubang sampah itu, tempat sampah, gue gali apa ya 1/2 meter persegi, banyak kali dapat tulang, ada tengkorak, tengkorak apa kepala manusia, kadang-kadang ada tangan, tangannya ini ada betisnya, gitu, tulangnya gitu. Ya kalau kelihatan tulang gitu langsung pindah lagi ke tempat lain. Maksudnya gali di lubang sampah, pindah tempat lain lagi. Karena saya ya merinding juga apa megang apa ini tengkorak ini. Karena mungkin dulu ya tertanam di situ dia ya waktu masih perang. Zaman-zaman dulu kan ya tahun 75 kan di situ mayat kan bergelimpangan, udah busuk, lama-lama kan ya tertimpa tanah itu. Ya mungkin hujan jadi tertimpa tanah, tertutup daun-daun jadi lama-lama kan dia kan ke bawah dia. Apa ini tengkorak ini kan. Makanya kalau ada orang seperti yang radikal radikal di Indonesia ini, saya sangat sakit hati karena
apalah perjuangan mereka sama negara ini. Kalau kami udah berjuang sama negara ini, saya udah tugas perangnya udah banyak kali, Pak. Sampai ke Irian Jaya, Timur Timur, Ambon, NTT, Aceh. Bukan sekali dua kali tuh, ada sampai tiga kali. Saya ke Irian Jaya tiga kali, ke Timur Timur dua kali, ke Ambon, NTT, ke Aceh. Saya selama dinas 10 kali saya tugas. Makanya saya sudah punya penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Menhankam juga dapat saya penghargaan. Tapi lebih tinggi dari Presiden Joko Widodo. Saya udah pahlawan. Ya, kalau saya mati pun sudah berhak masuk makam pahlawan. Karena yang punya bintang penghargaan dari Presiden itu adalah sudah pahlawan negara. Bisa masuk ke pahlawan, taman makam pahlawan lah pemakamannya secara militer. Kalau kita mati memang contoh nggak di makam pahlawan pun acara militer ada juga, tapi kan di kampung. Tapi kalau kita wajib di makam pahlawan, karena makam pahlawan ini kan ya orang-orang pejuang yang berhasil. Arti berhasil ini ya sudah menganggap di atas 30 tahun dan juga dia tugas di beberapa daerah berhasil. Arti berhasil ini kan kita kan hidup, kita kan masih hidup, berarti kita berhasil namanya. Kalau kita mati nggak berhasil juga, kan gitu. Nah, macam saya kan masih hidup, makanya saya kalau pensiun pun kan ya dapat gaji terus sampai tua, sampai umur berapa pun, sampai mati pun, bahkan mati pun saya dapat pensiun. Karena kalau aku mati contoh yang terima pensiun saya istri, kecuali istri sudah mati semua baru nggak dapat gaji lagi saya kan gitu. Dan juga kalau saya mati naik gaji PNS, ya gajiku naik. Biarpun saya sudah mati, yang menerima memang istri kan gitu pewarisnya. Itulah apa di daerah Timur Timur apa pengalaman saya tugas banyak kali kawan yang mati. Kadang-kadang sehari itu bisa 2 orang, 3 orang per hari, bukan bukan per minggu, per hari. Pernah sampai 30 orang satu hari itu. Yang 30 orang itu hari itu ya pas penerimaan yang datang pasukan dari Jawa, upacara di lapangan bola, ditembaki langsung dihajar dari ketinggian itu. Karena di sana kan ya di timur-timur sana banyak ketinggian apa namanya ya ketinggian-ketinggian lah dibilangkan macam gunung tapi bukan tinggi kali ya ketinggian lah dibilangkan kalau kami bilang ketinggian itu mereka di sana di ketinggian itu ya langsung menembak ke bawah membabi buta ya 408 hari itu ya baru jumpa saya satu hari baru ngomong-ngomong ini di daerah Pikeke sambil merokok santai-santai. Ngomong kami paginya jam 8 jam 10 ditembak kepalanya mati. Saya sampai nangis saya. Kulihat dia kan kena kepalanya langsung kena tembak. Memang di daerah timur-timur ini kita nggak tahu. Kadang-kadang kelihatannya aman, tahu-tahu tiba-tiba nyerang gitu. Makanya kita di sana itu wajib waspada 24 jam. 24 jam kita wajib waspada di sana. Karena apa? Ya kalau bagi orang umum masyarakat waktu itu adalah uang. Kalau bagi kami tidak. Tapi darah perang ya, waktu itu adalah nyawa. Karena 1 menit, bukan 1 menit, 1 detik pun menentukan. Kita 1 detik kita ya silap kena tembak ya mati, nggak ada alasan itu. Tapi saya itulah penyertaan Tuhan sama saya ya. Saya belum pernah tugas di mana-mana bawa penjaga-penjaga badan. Karena bagi saya itu ya mendoakan Tuhan. Sebab ya kawan-kawan saya yang bawa-bawa gitu banyak juga tantangannya. Ada juga yang kesurupan. Iya bahkan yang mati pun ada bawa itu, bawa pegangan-pegangan itu. Eee, dulu saya tulis di sana tahun 86, yang kedua 88, saya jumpa sama Prabowo itu, di apa, di daerah PKK itu, jumpa. Kan di sana kan ya ada di sana base camp, kalau kita habis gerak dari hutan selama 2 minggu, mengendap mengendap musuh, istirahat pulang ke base camp itu, di sana kita istirahat selama seminggu, baru nunggu perintah lagi, gitu, pindah-pindah. Kita pindah-pindah tempat di sana. Tapi kalau posnya ya pindah-pindah juga. Kadang-kadang kita sebulan di pos ini, nanti pindah sebulan pos sana. Tapi kita wajib kita apa? Ya patroli terus. Di sana kadang-kadang ada juga yang salah lirik. Arti salah lirik itu ya tentara nembak tentara. Saya aja pernah saya mau ditembak sama Batalion Infanteri 514 Jawa Timur itu Kostrad. Ya saya kan ya pas ke sungai mandi, langsung saya ditodong itu sama senjatanya. Senjatanya itu senjata M16. Ya terus terus dibilangnya,
angkat tangan, ya pokoknya angkat tangan. Kalau di daerah operasi itu kita kan ya pakai, kadang-kadang pakai preman, kadang-kadang pakai dinas. Ya nggak tentu. Waktu itu saya mau mandi, nggak mungkin saya pakai dinas. Saya pakai preman. Ya dia pas jaga di situ pula dia di pinggir sungai itu. Langsung ditodong lah saya. Padahal saya bawa senjata saya. Ya saya kan ya bawa senjata, bawa granat, bawa TP. Tapi ya karena di sana musuh kan sama juga, bawa senjata juga. Langsung ditodong saya angkat tangan katanya. Langsung gue bilang lah, saya dari Jipur. Nah, ditanya, siapa komandanmu? Katanya gitu. Letkol Budi Santoso. Baru kan tahu dia. Kalau kita di sana kan ya namanya komandan-komandan hafal. Seperti saya dibilang dulu di sana, siapa dari 328? Mayor Prabowo kan gitu. Prabowo sekarang loh, menantu presiden itu, yang Presiden Soeharto dulu, itu ya kita kan hafal komandan-komandan di sana. Bahkan dan sektor pun kita wajib hafal. Kita hafalkan. Kalau kita nggak hafal, risikonya besar. Kalau kita gerak malam nggak tahu, kita bisa ditembak kawan sendiri. Karena di Timur-Timur itu, tentara itu kan ya 20 batalion, diperkirakan 20.000 orang. Bisa Bapak bayangkan 20.000 orang, berapa banyak itu manusia, 20.000 orang. Nah, padahal tim-tim itu cuma 4 kabupaten itu, terisi semua itu, sampai ke hutan-hutan terisi, kan dibagi-bagi. Satu peleton di sini, satu peleton di sana, melingkar itu. Pokoknya musuh itu ya, yang timur-timur itu sampai ke ketinggian, sampai ke lembah-lembah, ya dikejar-kejar terus. Kita kan kejar-kejar terus, gantian ngejar. Lama-lama kan mereka ngamuk juga, ngamuk juga. Kadang-kadang kita lengah dihajar sama mereka juga. Saya pernah dihajar juga di apa ini, di Gunung Matabian. Dari Bawakau, perjalanan setengah jam. Kalau naik apa, naik truk ya. Kalau jalan kaki sejam lebih lah ya. Ya, Gunung Matabian itu gunung dia, cuma di sana kan ada apa, air. Kami mengalirkan air dari Gunung Matabian ini, bikin pipa air minum untuk masyarakat. Ya kami kan bantu masyarakat juga di sana. Kami malah diserang. Ada juga kawan kami mati sama batalion 4, bukan apa ya, bukan batalion 4, ya, batalion 131 Padang. Nah, itu ada juga yang mati di sana. Tapi mereka berhasil juga dapat senjata di sana. Ada dulu yang baru masuk, Sersan 2 dia kan. Sersan 2 baru masuk, langsung serka pangkatnya, langsung naik 2 tingkat. Yang Perada langsung Kopda. Masih anak-anak dia langsung Kopda, pangkat segituan. Itu karena berhasil dia dapat senjata. Nah, tapi nggak semua juga dapat ya. Ya kalau kami dulu memang ya, kami karena terfokus ya bantu masyarakat juga, bangun rumah juga kami di sana. Kami kan tentara Jen itu, Jipur, uh, membangun di waktu aman, berperang di waktu darurat. Ya kami sana banyak berperangnya juga dengan membangun. Kalau kita lagi membangun ya diserang ya kita main. Ya pernah saya lompat dari apa itu, dari kuda-kuda atas itu, bangun rumah itu kan kuda-kuda namanya, yang gini itu, yang segitiga itu kan kuda-kuda namanya itu kalau bahasa di kami ya. Uh, saya lompat karena saya ditembak saya lompat lah. Waktu itu senjata saya di bawah. Saya kan naik dulu mau lihat bangunan ini ya lurus gak kuda-kudanya. Tahu-tahu langsung tembak, saya langsung lompat dari atas. Tapi nggak apa-apa saudara-saudara. Saya nggak sakit kaki saya dan juga nggak kesleo. Paling tinggi, bayangkan Bapak aja, 5 meter loh. Dari kuda-kuda ke bawah kan 5 meter tingginya. Rumah itu kan dari atas, paling atas. Kan masih kuda-kuda belum pasang seng, masih masih apa, masih kayu-kayu. Itu kan kuda-kuda kalau kami ya, sama reng. Reng kan yang segitiga itu kan kuda-kuda. Yang ini yang apa ini, reng. Ya pas saya mau rencana mau masang seng ini, ditembak. Lompat saya langsung ambil senjata lah, perang gitu. Pokoknya di sana kita, nyawa kita itu di ujung tanduk, di ujung peluru lah. Kalau kami bilang di ujung peluru. Ya di sana itu bisalah dibilang nasib kita itu udah uh, terancam lah dibilangnya, udah mau mati lah dibilang kan, hampir mati lah, karena kita gerakan kita di sana mau kemana-mana ada musuh di Timur Timur. Makanya di sana aku bilang paling gawat di Timur Timur. Oh kalau Aceh belum apa-apa itu. Saya pernah ke Aceh, kita ke sana makan pun enak, tidurnya nyenyak di sana. Kalau ada kawan yang jaga udah nyenyak kita tidur. Kalau di Timur Timur kawan pun yang jaga, kadang-kadang yang jaga ditembak duluan, mati duluan, kita bisa kita habis juga. Kalau yang jaga kita tidur, kan jaga serambi kan ada, ditembak duluan, ya kita pun ya tidur-tidur ayam juga di sana.
arti tidur M itu ya nggak pulas lah. Tapi itulah kan ya, kalau kita itu memang ya berserah diri sama Tuhan, itu memang Tuhan itu baik ya. Karena di firman Tuhan kan banyak menyatakan itu kan ya, di apa itu, di Matius berapa itu, di aku menyertai engkau sampai akhir zaman, kan gitu. Baru yang di apa itu juga, di Yesaya 46 ayat 4 itu juga kan ada itu, eh, sampai masa tuamu aku akan tetap dia, sampai masa rambutmu aku akan menggendongmu. Aku tetap melakukannya dan mau menanggung kamu terus, kan itu, eh, Matius, Yesaya 464 ayat 4, agak lupa firman Tuhan. Tapi itulah kalau dibuka pun itulah isinya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku tetap melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Itu firman Tuhan selalu gue pegang terus itu. Aku baca-baca. Ini tadi sempat lupa tapi ini hafal juga kan. Nah, bisa dilihat saya hafal juga itu. Terbukti masih hafal saya. Karena udah lama. Aku hafal-hafal dulu tahun 88 kan. Yang kedua ke Timur Timur. Pulang dari Timur Timur, disitulah saya mulai agak lega. Lega bernapas. Pertama udah ada pengalaman dari Irian Jaya di Timur Timur, lebih gawat saya masih selamat. Makanya saya waktu tugas di Aceh, alah ini masalah tek burung ini dalam arti begitu. Ke Ambon pun hari itu saya tugas udah pede gitu loh, percaya diri. Ya gini lah caranya, tugas udah pengalaman. Kita kalau sudah pengalaman, bapak-bapak, kita nggak takut. Tapi yang pertama paling takut saya dulu waktu di Timur Timur, di Irian Jaya pertama masuk, masih belum pengalaman perang, langsung memang apa-apa namanya pertama itu kita kaget, kaget, terkejut kita kan. Ya contoh ya, kita macam saya kan sama anggota saya, kami kan ada pelajaran CMI, cara memberikan instruksi, kita cara mengasih pengarahan sama anggota. Aku dulu berdiri di depan anggota itu pertama agak gemetar dadaku, jantungku. Karena apa? Kan namanya kan ya baru tamat sekolah, masuk tentara, tamat tentara langsung jadi apa, danru, komandan regu, kan otomatis kan ya kita kan apa, disuruh ngasih ceramah sama anggota. Ya kita kan ada pelajaran juga memang sana, CMI namanya, cara memberikan instruksi. Itu pelajaran TNI itu. Eh, itu apa, ilmu di militer namanya kan CMI itu. Tapi itulah kan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu ya penyertanya sama kita nyata, nyata benar-benar ya. Saya sudah merasakan mulai saya kecil kehilangan seorang bapak, tinggal seorang mama, tapi memang betul juga ya, saya bisa seperti sekarang ini, itu atas penyertaan Tuhan Yesus sama saya. Ya, saya pesan sama saudara-saudara, jangan sempat tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang hidup, yang bisa menyelamatkan kita. Saya kalau kuhitung-hitung saya tugas, saya sudah nggak hidup lagi sampai sekarang. Tapi karena apa? Penyertaan Tuhan Yesus itu sangat indah bagi saya. Tapi kita harus percaya dan imani. Jangan hanya percaya aja, karena kalau kita hanya percaya aja, ya iblis pun percaya. Saya memang dari dulu, saya memang berusaha jujur, berusaha adil, baik pun sama anggota saya, baik pun sama teman sendiri, anggota saya, mau agama manapun tetap kuperlakukan sesuai dengan koridor, sesuai dengan hukum militer yang ada. Contoh melanggar, kutegur, ku nasihati. Kedua kali ya kasih tindakan, suruh push up. Ketiga kali ya udah langsung apalah, lebih parah lah tindakannya. Kan ada pepatah mengatakan, nggak bisa bina binasakan. Tapi memang saya belum pernah yang membinasakan anggota saya. Paling apa namanya, ku tindak, ku suruh push up untuk apa, mengasih dia supaya dia berubah. Tapi mudah-mudahan lah ya, yang bekas anggota-anggota saya ya karirnya bagus-bagus. Bisa dia naik pangkat sekolah karena dari arahan saya. Memang saya belum nggak bukan baik kali ya, tapi saya kan ya, kalau saya waktu saya dulu jadi komandan regu itu ya, saya tetap berusaha apa mengajarkan kebenaran. Nggak boleh
bersikap nggak adil, harus adil. Ya buktinya kita, kalau kita memang berani, tidak ada yang apa kita takuti. Kalau kita benar, kita benar berani, tidak kita takuti. Contohnya kawan saya si Supriyono ini takut dia, pengkhianat bangsa. Ternyata kan mati dia kan kena tabrakan sama mobil. Saya bukan meminta dia kena tabrak ya, tapi kan Tuhan kan berkehendak. Kenapa kau nggak mau kau kutugaskan? Sementara kau TNI pembela negara, masa kau nggak mau membela negara? Berarti kau makan gaji buta kan? Mungkin begitulah kira-kira ya dari Tuhan ya. Kalau saya tak pernah saya apa menolak itu. Kalau diperkarakan tugas saya malah justru senang saya. Karena apa? Kesempatan nabung. Bisa tersimpan gaji setahun, udah berapa? Ya kalau sekarang itu bisa gaji tersimpan setahun ya udah, kalau itu kan 200-an juta. Ya contoh ya 8 juta kali 12, 96 itu gaji aja, belum tunjangan di sana, belum uang apa, uang lauk belum lagi tunjangan operasi. Karena di daerah operasi itu ada tunjangan khusus namanya tunsus. Tunjangan khusus daerah apa yang gawat kan gitu. Memang ada juga suka dukanya. Ya sukanya ya itu ya kita dapat penghasilan tambahan, tapi dukanya itu ya kita siap-siap mati. Makanya ya saya berpesan sama ini sama TNI tentara yang muda-muda, kalau kalian mendengarkan kesaksian saya ini, kalian jadi TNI jangan pengecut, itu yang pertama ya. Maksudnya jangan penakut. Kalau kita menjalankan tugas negara itu, kita dimanapun kita akan disertai Tuhan. Itu jangan kita jadi pengkhianat, dan juga jangan sampai ada yang kadrun. Arti kadrun itu ya membela apa sebelah, berpihak sebelah. Kalau saya dulu tugas di Ambon nggak ada aku beda-bedakan yang Kristen, yang Islam, yang Hindu, Buddha, nggak ada aku beda-bedakan. Salahku salahkan, itu saya nggak peduli. Saya lebih takut saya sama Tuhan daripada sama manusia. Saya sama komandan saya nggak pernah takut. Bahkan komandan saya pernah kulawan kok, berhantam main karena dia nggak adil. Saya tetap berani main kami, tapi saya tetap menang dihukum. Memang saya masuk sel ya selama 3 minggu. Iya 3 minggu lah, 20 hari kan 3 minggu itu kan. Tapi saya tetap berani. Sampai kapan saya berani melawan dia. Tapi semenjak saya kulawan dia, berubah dia. Udah, sekarang kan udah tua. Pernah kami jumpa di Kodam itu. Apa katanya? Pak, tenang, sini, sini dulu katanya gitu. Kukira ada apa? Kukira dia mau marah lagi kan. Rupanya tahu nggak? Saya dikasih duit. Iya, dikasih duit. Nah, langsung diambil dari uang dompetnya, uang 1 juta. Ini beli rokok Muna katanya gitu. Itulah ya, karena saya dulu ya memang tegas, bukan saya apa namanya ya, memimpin ini saya ya disiplin, tapi bukan disiplin mati. Arti disiplin mati kalau AA, bukan gitu saya masih ada tarik ulur. Contoh ya, apa kalau apel itu kami kan jam 7, tapi jam 7 kurang seperempat itu wajib hadir di lapangan itu. Bukan saya menegur anggota yang salah, tapi saya kasih duluan contoh aku duluan hadir. Gak mungkin ya karena saya contoh ya komandan regu ya, anggota saya terlambat kemerahi. Sementara saya sendiri terlambat, itu namanya ngasih contoh yang jelek. Itu salah. Aku pun sama siapa-siapa pun saya adil. Semua kawan-kawan yang anggota saya yang berapa kali anggota saya dari Armet pernah juga jadi anggota saya 1 regu. Armet, Arhanut, Cipur, Kapleri. Kusamakan semua itu, kusamakan rata. Nggak peduli saya orang Batak. Biarpun saya orang Batak. Justru dia orang Batak bikin kesalahan lebih parah. Hukumannya aku bikin itu. Contoh ya, kalau dia salah, push up 25 kali. Kalau orang Jawa gitu atau orang Padang atau orang apa lagi gitu kan, 25 kali. Tapi kalau orang Batak, bukan 25 kali, aku suruh 50 kali. Memalukan kau, bilang gitu. Aku bukan nggak sayang sama dia, sayang. Cuman ya kau jaga, orang Batak itu bukan jelek seperti kau. Kita harus kasih contoh yang baik, begitu kan. Itu. Tapi saya rata-rata anggota saya, selama saya dan Ruh, semua sama aku bikin hukuman. Kalau memang salah ya. Tapi tahu nggak bapak-bapak, saya paling dibilang, ada yang bilang saya paling kejam, tapi ada yang bilang paling baik. Yang bilang yang bilang saya ini paling kejam itu yang mungkin pernah kena sama saya, dia dendam ya. Tapi ada yang kena juga sama saya, dia bilang saya baik. Apa katanya? Kalau nggak Pak Ritono hukum saya, mungkin saya sudah kebablasan. Arti kebablasan itu kan mungkin ya udah nggak beres lagi kerjanya. Karena dia aku tegur dia.
sekali, 2 kali ku tegur, apa dia ya, nggak masuk, ketiga kali memang ku bantai, ya kadang-kadang ku pukul gitu. Ya saya memang ya mendidik ya, tapi bukan membinasakan. Tapi memang manusia gitu ya, rata-rata di mana gitu, kalau kita kadang-kadang terlalu baik, apa namanya, dianggap sepele. Iya, "Ah, baiknya bapak itu," katanya gitu. Kayak aku dulu ada itu anggota saya orang Jogja, padahal anggota saya komandannya. Jumpa di Kedai, karena dekatnya saya sama kota, ditarik kuping saya itu sama si Sarmadi, kalau dengar Sarmadi di Jogja sekarang itu ya, heeh, ya di Jogja. Saya pernah ke rumahnya juga, karena saya dekat sama dia, bercanda sampai tarik kuping saya, tapi yang marah bukan saya, yang marah itu ya kawan saya sendiri, apa katanya, "Bodoh kali kau, anggotamu digitukan kau kau mau aja, udahlah nggak apa-apa." Kubilang gitu aja, tapi ku nasihati Sarmadi, "Kau Sarmadi kalau ada kawan saya jangan coba-coba, putus kau aku bikin, kau nggak menjaga harga diri saya kau. Ini ada kawanku sama-sama danru kau gitu kan. Jangan bikin ya," aku bilang gitu. Tapi aku nasihati, masuk juga. Sesudah sesudah itu ya sampai saya pindah dari Jawa sana nggak berani dia. Nah, memang kita manusia ini kalau kita kadang-kadang terlalu baik itu kurang apa? Kurang disegani gitu. Iya, tapi saya bukan gitu sifat saya. Saya memang ya sama siapapun saya mau mendekatkan. Sama anggota, anggota lain pun gitu saya. Heeh, gitu saya kalau punya anggota itu ya, kalau nggak ada uangnya, ku kasih pinjam itu. Kalau ada contoh ya, apa namanya, merenung gitu gini, "Loh kenapa kau?" Bilang gitu sama dia, "Gini komandan, nggak ada duit, mau butuh berapa kau?" Gitu kan. Eee, "Agak banyak sih," katanya gitu. "Ya berapa?" Aku bilang gitu, "Ya kalau banyak kau pinjam, ini pakai uangku, kalau sikit-sikitnya udah aku kasih aja, nggak usah bayar," gitu kan, sama anggota saya. Makanya ya sampai sekarang saya, ya yang dari Jawa, yang dari mana-mana anggota saya, ada yang di Renjaya, tahu dengan saya sampai sekarang, udah ada jadi kapten, ada jadi letnan satu anggota saya itu. Tapi itulah hasil didikan saya itu berhasil, karena saya dulu mendidik ini ya seperti mendidik anak sendiri gitu. Ya, kalau saya menasihati mereka, begini kan, "Kalau kau kunasihati berarti aku masih sayang sama kau. Kalau kau kubiarkan ya berarti saya nggak sayang lagi sama kau." Aku bilang gitu sama anggotaku. Kalau saya pasti menasihati anggota saya itu ya gitu kubikin. Sama juga saya dulu kalau didiamkan atasan saya bingung saya. Didiamkan, mau berbuat salah, mau berbuat benar didiamkan, berarti ya udah dibiarkan, berarti nggak dianggap lagi saya manusia, gitu dalam hati saya. Tapi kalau ditegur saya ya senang saya, berarti kan keliru. Kalau kita ditegur berarti masih sayang, itu kuncinya. Jangan kita ditegur ya merasa sakit hati, itu bukan mental tentara itu, mental tempe itu. Ya kalau awak udah biasanya, eee, dites gitu udah biasa, di mana-mana adu argumen mau gontok-gontokan pun saya siap, sama siapapun gontok-gontokan siap, tapi jangan sakit hati ya. Saya pernah dulu pengalaman sama, eee, senior saya kan diajak apa, diajak bercanda, ya aku kucandain, kucandain, ganti dia, marah dia, sampai dipukul saya, aku pukul main main, kita sama-sama tangan 2 main-mainlah, rupanya dia kalah, diajaknya kawannya, saya dikeroyok, dikeroyok saya. Tapi ya waktu itu kan masih baru-baru masuk kan ya, masih muda-muda ya, darah muda. Ya gampang emosi, gitu. Tapi kalau sekarang nggak lagi, udah tua, kita lebih baik kita mengalah sekarang. Kenapa? Nggak ada artinya. Kita didendami manusia pun kita kan ya nggak suka, kita cari kawan, bukan cari lawan. Kalau cari lawan itu gampang, kita senggol aja orang atau kita pelototi, udah jadi musuh itu. Kalau cari kawan sangat susah kali saudara-saudara. Makanya kita itu ya jangan terlalu tinggi hati lah, jangan sombong, sama siapapun. Kita merendahkan diri sesuai dengan ajaran Tuhan itu, kita merendahkan diri. Jangankan kita manusia, Tuhan Yesus saja merendahkan diri kok, datang ke dunia jadi manusia, apalagi kita. Kita siapa rupanya kita? Kan bukan siapa-siapa kita. Makanya aku tadi terakhir, karena ini udah waktunya udah hampir 1 jam ya. Saya pesan sama anggota-anggota TNI yang muda-muda, baik yang baru masuk, yang di bawah saya, kita sebagai pejuang itu harus berjuang dengan adil. Nyatakan iya apabila iya, nyatakan tidak apabila tidak. Lainnya semua dari iblis, itu. Saya sudah melakukan